Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Saya dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Baiklah, pada video kali ini kita akan melakukan percobaan PET simulation tentang efek fotolistrik. Nah, baiklah kita masuk ke aplikasi PET-nya yang ini. Nah, kita bisa masuk melalui link dan juga bisa mendownload aplikasi PET-nya. Nah, di sini tujuan dari percobaan kita yaitu menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Dan juga yang ketiga, menjelaskan konsep stopping potential pada efek fotolistrik. Nah, baik. Pertama, kita akan menganalisis frekuensi atau panjang gelombang terhadap arus terhadap efek fotolistrik. Karena kita menganalisis ini, panjang gelombang yang ini, berarti untuk intensitasnya kita buat 100% saja. Nah, yang pertama kita gunakan panjang gelombang mungkin di tengah-tengah ya, di 500 nanometer terlebih dahulu. Maaf. Nah, di sini di panjang gelombang 500 nanometer itu kita peroleh arus sebesar, bentar, kita catat di panjang gelombang di 500 nanometer itu kita peroleh arus sebesar 0,123 ya. Dan kita ganti, maaf, belum, di 500 nanometer ini kita peroleh arus 0,0. Lalu kita coba di arus 300. Coba di 300. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau panjang gelombangnya 300 nanometer, maka arusnya akan lebih besar, yaitu 0,556. 300 nanometer, maka arusnya 0,556. Lalu kita coba di 200 nanometer. 200. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa arusnya lebih panjang lagi, yaitu 1,6. Kita dapat 1,677. Nah, lalu kita coba di panjang gelombang 50 nanometer. Jangan deh, 100 deh. Nah, 100. Maka kita peroleh arus 0,88. 100 nanometer, itu kita peroleh 0,882. Oke, mungkin pengaruhnya di sini yaitu semakin pendek panjang gelombang, maka arusnya akan semakin besar gitu. Energi elektronnya akan semakin besar. Karena di rumus energi elektron itu E sama dengan H dikali F, di mana F itu frekuensi dicari dengan menggunakan rumus F sama dengan lambda per C per lambda, di mana semakin kecil lambda atau panjang gelombang, maka F-nya akan semakin besar.
Jika semakin besar F-nya, maka energi elektronnya akan semakin besar lagi. Nah, kesimpulannya di sini bahwa panjang gelombang mempengaruhi besarnya energi elektron. Semakin besar, semakin panjang gelombang cahaya, maka energi elektron yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, selanjutnya kita cari pengaruh intensitas terhadap arus fotoelektron. Kita coba, mungkin ini kita pakai 500 saja, 500 nanometer. Karena kita hanya akan mengubah yang di atasnya, yaitu 100%. Nah, di sini kita pakai di 100%, maka bisa kita lihat bahwa jika intensitasnya 100%, maka arus yang dihasilkan itu 0. Arusnya 0. Lalu kita ubah ini menjadi 75%. 75%. Maka arusnya juga masih 0 gitu. Nah, lalu kita coba di 50%. 50%. Arusnya masih 0. Lalu kita coba di 25%. Oke. Nah, mungkin sedikit kesalahan, kita coba ulang di arus 100%. 100 loh. Oke, di 170% saja. Maka kita peroleh arusnya 0,15. Tuh. 0,015. Lalu kita perkecil. Di 75% itu 0,0 intensitas. Lalu kita perkecil lagi. Jangan diperkecil, diperbesar mungkin ya. Nah, kita coba di 50%. Oke. Masih 0. Dan kita coba di 25%. Itu juga masih 0. Dan ini di 0% itu arusnya masih tetap 0. Nah, lalu kita coba di yang lebih kecil lagi, 150 misalnya. 150%. Nggak bisa ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa semakin tinggi intensitas cahayanya, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar gitu. Ini kita coba perkecil biar lebih jelas. Nah, bisa dilihat kan, kalau kita mengurangi intensitas cahayanya, maka nilai arusnya juga semakin kecil. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Nah, kesimpulannya di sini bahwa ketika kita menggunakan panjang gelombang sebesar 500 nanometer, itu tetap, dan ketika intensitas cahayanya di
170%, itu mulai menghasilkan arus gitu. Kalau semakin kecil, arusnya akan lebih kecil lagi. Kesimpulannya, jika intensitas cahaya lebih kecil, maka arus yang dihasilkan juga lebih kecil. Nah, selanjutnya kita lihat di stopping potensial. Ini kita coba menggunakan 1 ya, minus 1 volt, tegangannya minus 1 volt, dan ini kita gunakan 200 nanometer. Ini saja cukup di sinar UV. Atau di lebih terang, di warna merah. Nah, bisa dilihat kan di layar di sini elektron-elektron yang ini tidak bisa mencapai plat yang di sebelah kanan. Nah, dia seolah-olah tertahan di sini. Nah, ini merupakan konsep stopping potensial, di mana tegangan yang kita gunakan itu minus 1, sehingga elektron-elektron ini tidak bisa sampai di sini, sampai ke ujung. Dia sudah stop di sini dan balik lagi ke belakang. Nah, mungkin kesimpulannya di praktikum ini yaitu untuk pengaruh tegangan dengan efek fotolistrik, yaitu pengaruh panjang gelombang terhadap efek fotolistrik, yaitu energi elektron yang terdapat di efek fotolistrik itu berbanding lurus dengan frekuensi, namun itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang yang kita gunakan. Intinya, semakin kecil panjang gelombang, maka energi elektron yang dihasilkan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin besar panjang gelombang, maka energi elektron yang dihasilkan akan semakin kecil. Lalu untuk pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron yang ini, itu berbanding lurus. Semakin besar intensitas cahaya, maka semakin besar arus. Seperti yang telah kita lakukan percobaan yang sebelumnya, dengan menggunakan panjang gelombang 500 nanometer. Lalu selanjutnya, untuk stopping potensial bisa dilihat sendiri, yaitu tegangan yang dihasilkan, tegangan yang digunakan yaitu minus 1, itu dapat menstop pergerakan dari elektron-elektron kecil ini, sehingga dia tidak bisa sampai di plat yang sebelah kanan. Nah, untuk analisis datanya kita bisa lihat setelah ini. Silakan jangan di skip dulu. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menganalisis data yang kita peroleh dari percobaan sebelumnya. Oke, kita share screen di Microsoft. Oke, di sini di pengaruh panjang gelombang atau frekuensi terhadap energi fotoelektron bisa kita lihat di kolom yang atas yang ini. Lalu ini pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Nah, di sini bisa kita lihat percobaan kemarin kita lakukan di panjang gelombang 500, 300, 200, dan 100 nanometer dengan intensitas cahaya 100%. Nah, di sini di panjang gelombang 500 itu kita peroleh arus 0, dan panjang gelombang 300 itu kita peroleh arusnya 0,556. Lalu di panjang 200 nanometer itu kita peroleh 1,667, dan di panjang gelombang 100 nanometer kita peroleh 0,882. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu di panjang gelombang ini, berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari energi fotoelektron
yaitu E sama dengan H dikali F. Nah, karena di sini bisa dilihat bahwa panjang gelombangnya itu 500 meter, sedangkan panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan F yang di sini, maka dapat kita simpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang, maka nilai frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, jika frekuensi kecil, maka energi fotoelektron yang akan dihasilkan juga lebih kecil. Jadi kesimpulannya, energi fotoelektron itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, tetapi energi fotoelektron berbanding lurus dengan frekuensi. Sederhananya, semakin kecil panjang gelombang, maka energi fotoelektron akan semakin besar. Dan untuk frekuensi, semakin besar frekuensi, maka energi fotoelektron yang dihasilkan juga semakin besar, begitupun sebaliknya. Oke, baik. Di sini kita analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Nah, di sini kita gunakan intensitas cahaya 170%, yang bawah 75, ini 50. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya 0,015 di 170. Maka semakin kecil arusnya semakin tidak ada gitu, 0. Nah, ini kebetulan panjang gelombang yang kita gunakan yaitu 500 nanometer. Nah, ketika saya coba di panjang gelombang yang lebih kecil, itu terlihat jelas bahwa semakin kecil intensitas yang kita gunakan, maka nilai arus yang dihasilkan juga semakin kecil gitu. Nah, mungkin hanya itu analisis data percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.